langkah apa yang kami ambil? Sebelum kami mengambil kebijakan tersebut, kami juga berkomunikasi dengan gugus tugas di pusat, gugus tugas COVID-19 ini untuk mengambil kebijakan. Dan alhamdulillah secara aturan kami berlindung dengan situasi KLB, yaitu Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan situasi kami seperti menetapkan sebagai situasi KLB, ya. Kemudian di samping itu kami tetap berpikir bagaimana ini mensosialisasikan kepada masyarakat, karena tidak bisa kita pungkiri masyarakat kita di Indonesia ini bisa dibilang dia mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Atau kalau kita bicara kasarnya itu, kebanyakan itu ngembandel atau ngeyel. Kalau dikasih tahu, tidak percaya. Tapi ketika sudah ada bukti yang nyata bahwa situasi ini betul-betul situasi yang sangat mengerikan. Kenapa saya mengatakan mengerikan? Seperti ini. Kalau situasi perang, kita itu dapat melihat musuh kita dapat melihat posisi dan jumlah mereka, dan bagaimana pergerakan mereka itu secara kasat mata. Tapi situasi virus ini, virus corona ini, COVID-19 ini, kita nggak tahu keberadaannya di mana. Bahkan saya yakini, dokter-dokter kita yang menangani ini, itu juga kewalahan. Bahkan tidak banyak. Sudah kita lihat, kita sudah lihat bahwa banyak sekali dokter-dokter juga yang menjadi korban tentang virus ini. Dengan diutamakan yang pertama itu adalah kemanusiaan. Maka dari itu kemarin saya melihat statement dari para dokter bahwa garda terdepan itu bukan dokter, tapi kita, pemerintah, dan yang paling utama adalah masyarakat sebagai garda terdepan agar kita tidak membiarkan virus ini menyebar kemana-mana. Nah, di Penajam Pasir Utara kami tentu menyadari bahwa ketika kami mengambil tindakan yang dikenal dengan lockdown, tapi kami tidak melockdown kabupaten kami. Kami memutuskan untuk memperketat pergerakan manusia untuk berkumpul. Ya, jadi kami tidak melockdown, kami tetap membiarkan orang masuk, tapi kami memperketat. Seperti yang saat ini kami ambil tindakan dengan keputusan dari eksekutif legislatif dan beberapa instansi terkait di Penajam Pasir Utara, yaitu kami menganggarkan. Yang pertama itu adalah kami menggratiskan air PDAM selama 1 bulan untuk seluruh warganya. Yang kedua, kami juga memberikan sembako gratis untuk seluruh warganya. Yang ketiga, kami memberikan alat-alat yang khusus COVID ini, apakah itu dari kendaraan bermotor yang keluar masuk dan orang-orang yang keluar masuk. Dan yang keempat nanti kita akan menutup mata rantai tersebut. Jadi masyarakat yang masih, ketika semua ini kita lakukan untuk masyarakat dan tentunya untuk kepentingan kita bersama, kita memberikan dia semua itu karena banyak masalahnya adalah ketika kita menutup, dia selalu mengatakan masyarakat, kita perlu makan. Kita perlu makan, dan itu menjadi suatu alasan di mana-mana di seluruh Indonesia sekarang. Maka dari itu dengan keadaan kami, dan kami mata anggaran kami juga mencukupi tentang itu, kami memutuskan itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan di Penajam Pasir Utara. Untuk di Indonesia, mungkin saya menyarankan bahwa kasus ini jangan kita melihat dulu ribuan orang tumbang, ribuan orang meninggal dulu, baru kita menseriusi masalah ini. Nah, jangan sampai itu terjadi dulu. Karena di Italia sudah kita lihat. Yang terjadi di negara-negara lain sudah kita lihat. Apakah itu tidak menjadi pelajaran untuk kita bangsa Indonesia tentang keadaan virus ini? Dan menjadi perdebatan antara anggaran-anggaran. Kami tahu, saya sendiri sangat tahu bahwa keputusan ini sangat beresiko untuk kami sebagai kepala daerah. Karena tanggung jawab keuangan pengeluarannya itu pasti ditanggung oleh bupati atau wali kota atau gubernur. Dan saat ini kami melihat Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo telah mengeluarkan aturan-aturan tersebut. Agar mengapa? Karena kita mengetahui juga bahwa politik di Indonesia ini kadang-kadang tidak menentu. Bahwa ketika ini anggaran untuk kemanusiaan, pasti masih ada saja celah untuk bagaimana politik itu dimainkan. Nah, tapi saat ini kami di Penajam Pasir Utara
dan seluruh anggota dewan dari 25 anggota dewan dan TNI Polri serta Forkompindanya, kami sudah sekarang menyatu. Makanya itu di Penajam Pasir Utara, alhamdulillah dia masih zero. Karena kami harus menyatukan pemikiran dulu. Jangan mengambil keputusan dulu. Pemikiran antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat harus menyatu dulu agar kedepannya tidak terjadi yang kita tidak inginkan gitu. Nah, ini yang kita lakukan di Penajam Pasir Utara. Untuk kebijakan-kebijakan seperti lockdown, sebenarnya itu adalah yang kita tahu Presiden sudah mengatakan bahwa itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Apapun itu kita hargai, tapi kami di daerah tidak mau berdebat tentang itu. Yang kami utamakan adalah keselamatan kami dan warga kami seluruhnya yang ada di Penajam Pasir Utara. Kira-kira demikian, itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara.